Seorang anak laki-laki tanpa sengaja jatuh cinta pada pengasuh kecil keluarganya. Dia pernah lebih dari sekali ingin menguasai tubuh lawannya. Tetapi setiap kali pada saat-saat penting, Lisa selalu menolak dengan alasan perbedaan usia mereka. Awalnya Jack diperkirakan akan mundur, tetapi anak ini justru aneh. Tidak lama kemudian, kesempatan Jack akhirnya datang. Seperti biasa, setiap malam Natal, orang tua akan pergi mengunjungi kakek nenek untuk makan malam bersama. Jadi di rumah hanya tersisa Lisa dan Jack. Melihat kesempatan sudah matang, Jack segera bertindak. Dia pertama-tama mengunci pintu, menenggak beberapa teguk minuman keras. Lalu diam-diam mengganti saluran televisi ke saluran horor saat Lisa sedang menelepon. Anak ini entah dari mana mendengar cara aneh. Katanya perempuan saat menonton film horor akan mengeluarkan banyak dopamin. Dan saat itu akan langsung masuk ke pelukan lawan jenis. Sekarang yang harus dilakukan Jack adalah menunggu. Benar saja, ketika adegan menakutkan muncul di layar, Lisa langsung terkejut dan tangannya tanpa sadar menggenggam erat Jack. Melihat tujuannya tercapai, anak laki-laki itu awalnya berencana untuk melanjutkan. Tetapi Lisa jelas tidak terpengaruh, langsung mematahkan niat buruk Jack sejak awal tanpa menyadari bahwa penolakannya hampir membuatnya kehilangan nyawa. Begitu Lisa sampai di dapur, dia menemukan bahwa Sinterklas yang seharusnya berada di pintu depan ternyata secara aneh berada di luar jendela. Bahkan pintu ruang tamu juga tiba-tiba terbuka. Menyadari bahwa kemungkinan ada pencuri masuk ke rumah, Lisa pun menutup pintu dan jendela dengan baik, lalu meminta Jack untuk mengambil ponsel dan menelepon polisi. Tetapi anak itu malah sengaja melemparkan ponselnya ke dalam bak mandi, sambil dengan sedih mengucapkan kata-kata permintaan maaf. Saat Lisa sibuk mengambil, tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang mendesak dari luar. Ketika Jack membuka pintu, sebuah bayangan hitam dengan cepat maju dan menjatuhkannya ke tanah. Untungnya, itu hanya alarm palsu. Penjahat tersebut hanyalah lelucon yang dibuat oleh geng Jack. Tak disangka, saat semua orang baru saja merasa lega, suara aneh kembali terdengar dari lantai atas. Melihat situasi ini, Lisa segera mengunci pintu, lalu mencari sebilah pisau dari dapur, dan dengan hati-hati memimpin mereka berdua menuju arah suara tersebut. Ternyata, sebuah batu bata telah memecahkan jendela. Sejak saat itu, semuanya menjadi aneh. Pertama, telepon kehilangan sinyal, lalu internet juga terputus. Tidak hanya itu, bahkan satu-satunya alat transportasi juga bannya ditusuk. Lebih menyedihkan lagi, anak laki-laki itu menemukan serangkaian kata di sisi lain dari batu bata, yang bertuliskan siapa yang pergi akan dibunuh. Anak laki-laki itu langsung ketakutan. Tanpa berkata apa-apa langsung ingin meninggalkan tempat angker ini, siapa sangka baru berlari tidak jauh, dia terkena peluru dan jatuh di semak-semak. Demi keamanan, Lisa segera mematikan lampu, menutup pintu dan jendela, lalu menarik Jack bersembunyi di lemari kamar tidur di lantai atas. Tak lama kemudian, penjahat yang memegang senapan juga sampai di dekat situ. Ketika mereka berdua mengira nyawa mereka akan terancam, topeng di wajah penjahat itu menarik perhatian Lisa. Dia ingat Jack sepertinya juga punya satu yang mirip. Menggabungkan kejadian-kejadian aneh sebelumnya, Lisa langsung menyadari bahwa semua ini adalah lelucon yang dibuat oleh Jack dan teman-temannya. Pada titik ini, Jack akhirnya mengungkapkan kebenaran. Ternyata dia melakukan ini agar bisa mendapatkan hati Lisa. Terpaksa memikirkan skenario pahlawan menyelamatkan gadis. Siapa sangka penjelasan ini tidak hanya gagal mendapatkan pengertian dari Lisa, malah membuat Lisa merasa tindakan Jack sangat aneh. Lisa semakin cemas saat berbicara, dan segera memutuskan untuk menelepon orang tua Jack untuk mengadu, yang membuat Jack benar-benar marah. Jika tidak ada kejutan, segera akan terjadi sesuatu yang tidak terduga. Untuk menguasai tubuh pengasuh muda, anak laki-laki itu mengeluarkan sebatang lipstik dan menggambar bibir merah yang indah di atas pita di mulutnya, lalu memberikan dua pilihan kepada Lisa, apakah menerima lamarannya atau mengenakan stocking hitam untuk melakukan sesi ketiga. Meskipun Lisa tidak mau berkompromi, tetapi dia tahu lebih dari siapapun bahwa Jack ini benar-benar seorang yang sangat aneh, dan dia juga memegang kebenaran. Jika langsung menolak, maka yang terluka adalah dirinya sendiri. Karena terpaksa, Lisa hanya bisa memilih yang kedua. Tak disangka saat itu teman kecil Jack juga ingin bergabung, sehingga keduanya pun bertengkar. Saat mereka berkelahi, Lisa berhasil mengambil senter di atas meja dan mengirimkan sinyal minta tolong. Kebetulan di sebelah tinggal mantan pacar Lisa. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan di pintu. Untuk menghindari terbongkarnya kejadian ini, Jack hanya bisa menutup mulut Lisa lagi dengan selotip, lalu pergi ke pintu, dan memberitahu orang itu bahwa Lisa baru saja pergi. Awalnya dia pikir alasan ini bisa membuat tetangga mundur, tapi orang itu tidak bodoh, bersikeras ingin masuk ke dalam rumah, untuk memastikan sendiri sebelum pergi, tanpa menyadari bahwa dia sudah masuk ke sarang pencuri. Ketika pria itu terbangun lagi, dia juga diikat erat di kursi. Untuk menikmati cinta Lisa sendirian, Jack tidak banyak bicara, langsung berencana menyingkirkan saingannya. Meskipun pria itu mengatakan tidak takut, tubuhnya berkata lain, celananya langsung basah. Ini membuat Jack sangat marah. Untuk menghukum dia yang mengotori lantai, Jack yang aneh segera memikirkan ide bagus. Dia pertama-tama mencari seutas tali dan seember cat, lalu menutup mata pria itu, dan mulai bermain permainan palu besar. Ember cat itu melukis busur yang indah, tepat mengenai kepala tetangga, dan karena inersia, pria itu meninggal seketika. Melihat situasi yang tidak baik, Lisa dengan cepat melepaskan diri dari ikatan dan berlari keluar rumah. Tetapi karena terlalu gugup, dia tidak sengaja jatuh ke tanah. Begitulah, Lisa gagal lagi. Ketika dia bangun, tubuhnya sudah dipenuhi dengan lampu bohlam. Jack awalnya ingin mengambil kesempatan, tetapi malah terkena tendangan yang menyakitkan. Menghadapi penolakan bertubi-tubi dari Lisa, Jack benar-benar marah. Dia mengirim pesan kepada mantan pacar Lisa yang lain dengan berpura-pura sebagai Lisa, berencana untuk menyingkirkan semua orang yang berhubungan dengan sang dewi. Pria bertopi yang segera menerima pesan itu pun datang dengan gembira untuk bertemu. Saat dia duduk di ayunan menunggu Lisa, Jack tiba-tiba muncul dan mencekiknya sampai mati.
Setelah membunuh 2 orang, saat ini Jack sudah sepenuhnya berubah jahat untuk menghabisi semua saksi mata dan menghindari hukuman hukum. Setelah pulang ke rumah, dia pertama-tama menembak temannya, lalu mengeluarkan pisau kecil dan menggorok leher Lisa. Dengan cara ini, Jack menjadi satu-satunya orang yang tahu, dan pada saat itu, apapun yang dia katakan, orang lain akan mempercayainya. Kemudian Jack dengan cepat mengatur tempat kejadian, menghubungkan orang-orang yang sudah mati, berpura-pura seolah-olah mereka bertarung memperebutkan Lisa. Setelah selesai, dia mengembalikan barang-barang di dalam ruangan ke posisi semula, mengenakan piyama, dan masuk ke dalam selimut, seolah-olah semua yang terjadi tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ketika orang tua pulang dan melihat pemandangan di dalam rumah, mereka langsung memilih untuk melapor ke polisi. Bahkan merasa bersyukur anak mereka tidak terluka, tanpa menyadari bahwa yang berbaring di pelukannya adalah iblis yang sebenarnya. Jack awalnya mengira rencananya sempurna, tetapi yang tidak dia duga adalah Lisa ternyata selamat secara ajaib. Meskipun dia terluka parah dan saat ini tidak bisa bicara, tetapi diyakini ketika Lisa pulih, itu juga akan menjadi saat Jack di penjara. Sampai di sini, akhir film ini. Cerita ini mengajarkan kita untuk menghargai hidup dan menjauhi anak-anak nakal.